Nah di situ saya ketemu, jadi tidak ada niat demi Allah. Saya berani disumpah dengan Quran. Saya tidak pernah niat blusukan atau cari-cari. Tapi itu saya temukan di jalan. Kalau saya nanya, kamu sudah makan apa belum? Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Lagi-lagi Risma pencitraan bagi-bagi telur rebus. Kalau pencitraan yang lebih berbobot dong. Sikap Mensos Tri Risma hari ini yang membagikan masing-masing 2 telur rebus kepada warga DKI Jakarta di halaman belakang kantor Kemensos Salemba, Jakarta Pusat syarat dengan politik pencitraan. Komunikolog politik Tamil Selvan bahkan menyindir sikap mantan wali kota Surabaya itu sebagai sebuah prestasi seorang menteri. Prestasi luar biasa dari menteri, untung ada Bu Risma ini, kalau enggak mana tahu warga DKI rasa telur rebus 2 butir itu kayak apa. Sindir Tamil dikutip dari akun Twitternya @kangtamilselvan Minggu 27 Juni. Ketua Forum Politik Nasional ini mengatakan program pembagian 2 telur rebus tersebut bahkan bisa saja membawa Risma ke gelaran Pilpres 2024. Bravo, prestasi ini bisa bikin nyapres, begitu sambungnya. Ketika dimintai konfirmasi, Kang Tamil mengaku sedih dengan pola pejabat publik yang hanya mengedepankan pencitraan semu daripada kualitas kerja. Kang Tamil menilai tidak ada barometer jelas terkait dengan kinerja Risma sejak diangkat menjadi Mensos. Kalau mau pencitraan yang berbobot dong, ini ngasih telur rebus sekali kalau lalu klaimnya untuk memenuhi asupan protein warga DKI. Dia kira kita warga DKI ini badut semua. Jelasnya diberitakan kantor berita RMOL Jakarta. Diketahui Kemensos mendapatkan pasokan telur sebanyak 110 ikat atau setara 1.650 kg atau 1,65 ton pada 21 Juni yang lalu. Kemudian ada tambahan lagi sebanyak 1.000 kg. Sebanyak 3.169 orang menerima telur melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial di DKI Jakarta dan 1.200 orang melalui RT/RW di sekitar kantor Kemensos. Adapun untuk keperluan memasak ada relawan Tagana yang sebanyak 30 orang. Sebelumnya diberitakan bahwa Kemensos bagikan telur matang. Risma juga mengatakan kalau mentah berisiko pecah. Diketahui bahwa pada hari kemarin Kemensos mulai mendistribusikan telur rebus pada masyarakat. Masing-masing orang menerima 2 butir telur matang. 3.169 orang diantaranya menerima telur melalui LKS di DKI Jakarta, sedangkan 1.200 orang lainnya melalui RT/RW di sekitar kantor Kemensos. Adapun untuk keperluan memasak, Kemensos dibantu oleh 30 orang tenaga relawan dari Tagana. Mensos RI Tri Risma hari ini mengatakan pandemi membuat pendapatan masyarakat berkurang, sehingga mereka tidak mampu menyediakan kebutuhan protein harian yang dinilai penting dalam melawan serangan virus. Pandemi juga membuat masyarakat kurang mampu tidak bisa mencukupi kebutuhan protein. Oleh karena itu, kita bantu masyarakat dengan memberikan bahan makanan dengan asupan tinggi protein seperti telur untuk meningkatkan daya tahan tubuh, ujar Risma dalam keterangan tertulisnya. Diketahui Kemensos mendapatkan stok telur sebanyak 110 ikat atau sekitar setara 1.650 kg. Ditambah dengan stok telur dari yang diterima pada hari kemarin 22 Juni sebanyak 67 ikat. Saat meninjau aktivitas perebusan dan pengepakan telur di tenda Tagana di halaman belakang kantor Kemensos, Risma menyebut dirinya memiliki alasan tersendiri untuk mendistribusikan telur dalam keadaan matang. Harus matang kalau diberikan kepada masyarakat dalam keadaan mentah nanti berisiko. Dengan mengkonsumsi telur diharapkan dapat membantu asupan protein dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kami memiliki peralatan masak sehingga berinisiatif untuk mengolahnya terlebih dahulu. Diungkapkan Risma, dia juga akan memastikan apakah masyarakat lainnya akan mendapatkan telur matang juga. Hal ini menunjukkan menunggu hasil dari evaluasi lebih lanjut. Sementara itu, Komisi 8 DPR mendukung langkah pemerintah melalui Kemensos yang tengah melakukan perbaikan menyeluruh terhadap bantuan sosial.
Dalam pertemuan pada hari itu, anggota Komisi 8 DPR, Ahmad, mendiskusikan 3 topik, yakni terkait dengan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial agar semakin berkualitas dan tepat sasaran, inovasi dalam penyaluran bantuan pangan non-tunai melalui rekening penerima, dan juga peningkatan program pemberdayaan.